Selamat selamat siang kepada dosen Bu Yuwanisa Haisanafi. Singkat saya akan mempresentasikan PPT ini sebagai pemenuhan tugas 2 ekonomi mikro. Kasus 1 dengan topik elastisitas. Apakah adanya larangan atas obat-obatan tertentu meningkatkan atau menurunkan kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan? Penggunaan obat-obatan terlarang seperti kokain, ekstasi, heroin, dan metamfetamine menjadi salah satu masalah berkepanjangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini terkait dengan pemakaian obat-obatan terlarang tersebut yang bisa menimbulkan pengaruh merugikan bagi penggunanya. Asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi pada pasar obat-obatan terlarang? Perdagangan narkoba merupakan pasar yang besar dengan valuasi puluhan triliun rupiah. Seperti pasar pada umumnya, harga barang-barang narkoba juga mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Untuk sisi penawaran, umumnya biaya produksi dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu biaya produksi barang itu sendiri, transportasi, dan undercover atau usaha untuk menghindari operasi pencegahan institusi yang berwenang. B. Asumsikan pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Apa yang terjadi pada pasar obat-obatan terlarang? Dalam 1 dekade terakhir, terdapat pendekatan yang lebih humanis untuk metode pemberantasan narkoba. Hal tersebut cukup sukses mempengaruhi berbagai variabel target, seperti angka pengguna, tingkat kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, dampak sosial maupun pendapatan negara. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan? Karena pengaruh penerapan larangan terhadap obat-obatan ternyata buruk, maka analisis mencoba membuat kebijakan lain. Dibanding mencoba menurunkan penawaran obat, para pembuat kebijakan mencoba mengurangi permintaan dengan membuat kebijakan mengenai pendidikan terkait obat-obatan. Bagaimana dampaknya terhadap permintaan obat-obatan? Dari segi permintaan, meskipun narkoba merupakan barang yang adiktif dan ilegal, beberapa studi menunjukkan bahwa perilaku permintaannya tetap mengikuti hukum penawaran dan permintaan ekonomi. Ketika harga naik, pengguna narkoba berkurang, bahkan untuk candu yang akut sekalipun. Selain itu, aspek yang perlu diperhatikan lainnya adalah terkait elastisitas permintaan pasar. Kasus 2. Pasar persaingan sempurna. Analisislah informasi dari tabel di atas terkait dengan keputusan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Perusahaan memperoleh keuntungan kalau total pendapatan kas yang diterima melebihi total uang yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya. Pengertian inilah yang disebut dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan akuntansi didasarkan pada catatan pendapatan kas nyata dan pengeluaran kas nyata. Kasus 3. Pasar monopoli. Berikan penjelasan Anda beserta contohnya alasan utama sehingga pasar disebut memiliki monopoli. Pasar monopoli merupakan jenis dari pasar persaingan tidak sempurna di masa produsen
memiliki kuasa dalam hal menentukan harga. Dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menentukan harga secara utuh tanpa adanya persaingan dari perusahaan lain. Kasus 4. Pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Berikan penjelasan Anda dengan bantuan matriks mengenai visioner dilema. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna, dan pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Oligopoli yaitu pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan model yang relatif besar. Barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak, seperti produksi mobil atau barang serupa seperti perusahaan perminyakan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat.